Sorry gue telat. Tapi besok gue pasti datang. Bener ya? Janji. Jatuh cinta bingung, mutusin cinta bingung. Kenapa? Deg-degan. Lo mau jadi pacar gue gak? Besok aja ya. Abis pertunjukan piano aku nanti. Emang jawaban lo apa? Kamu sumringah sekali hari ini. Kamu tatap matanya. Di situ kamu akan dapat jawaban. Sinar! Ibu cuma tidak ingin Sinar lebih menderita. Sinar, nggak ada lagi artinya ya. Lo gak boleh berhenti main piano. Karena ini satu-satunya yang bisa bikin lo bahagia. Mas Genta gak berhak ngatur-atur aku kayak gini. Dia adalah lelaki yang dicintai Sinar. Saya nggak akan pernah setuju. Mas Genta kok udah gak pernah kesini lagi ya? Sinar semenjak tidak bisa melihat sudah menderita, Bu. Karena saya tidak ingin Sinar lebih menderita lagi. Sinar nggak tahu bisa kuat sampai kapan jalani kegelapan ini. Now you can be anyone. Aku Ziva Magdalia dan di sini aku berperan sebagai Sinar. Dan Sinar ini kalau bicara karakter itu dia sebenarnya tipikal anak perempuan yang ceria ya. Kurang lebih mirip-mirip lah sama aslinya aku. Jadi apapun yang dilakukan, mau hal itu bikin sedih sekalipun tuh tetap akan ada hal yang bisa bikin dia tersenyum ataupun melihat sisi positifnya gitu. Dan dalam cerita ini Sinar yang selalu dengan sinarnya itu, dengan keceriaannya itu tiba-tiba harus dihadapkan dengan sesuatu yang menimpa dirinya gitu, yaitu harus kehilangan penglihatannya karena sesuatu yang ada hanya di film Sinar Genta. Gitu. Aku Nawang Samudra dan di sini aku berperan sebagai Genta. Genta itu personalitinya bisa dibilang 180 derajat beda sama Sinar. Bisa dibilang juga sebelum ketemu sama Sinar, Genta itu hidupnya hitam putih. Dia nggak punya motivasi apa-apa dan memang keluarganya itu dan keluarganya banyak problem juga dan dia ngejalanin hidupnya itu sesuai keinginan orang tuanya aja gitu. Jadi pressure-nya ada di keluarga sebenarnya kalau Genta. Terus tadi ngomong-ngomong soal kesulitannya dan keseruannya mungkin ya dalam film ini tuh sebenarnya banyak banget serunya ya. Karena kalau aku pribadi, aku seneng banget ketemu sama Kak Noval. Kita kenalan lagi gitu dari awal. Karena kan sebelumnya memang belum pernah kenal dan kita diperkenalkan lewat Sinar Genta ini. Dan seru banget, aku dapat banyak hal juga dari Kak Noval. Gimana sih rasanya bisa kayak Kak Noval yang selalu, maksudnya udah bisa dibilang senior gitu dalam dunia perfilman. Pokoknya aku belajar banyak banget. Terus gimana caranya Kak Noval menjaga stamina-nya, soalnya itu juga termasuk bagian dari pembuatan film itu tersebut gitu. Kalau kitanya capek, itu pasti filmnya juga nggak akan maksimal gitu. Jadinya itu kalau dari sisi keseruannya. Nah kalau dari kesulitannya, kalau aku jadi sulit banget sih memerankan orang yang buta, sedangkan aku sendiri nggak tahu sebenarnya. Karena aku gini pikir, sebenarnya orang yang buta dari lahir aja tuh apa sih yang mereka lihat? Apa mungkin gelap doang yang kayak kita lihat kalau kita merem, atau bahkan justru yang lain yang dilihat gitu kan? Kita nggak tahu cara mendeskripsikan itu. Jadinya kesulitannya sih di bagian itu aja sih, gimana caranya supaya aku bisa benar-benar terlihat seperti orang buta. Dan emang harus disalutin banget sih, Ziva melakukannya dengan sangat keren banget. Pokoknya nanti kalian nonton aja hasilnya, keren banget bener.
menceritakan gadis yang sangat ceria tapi dihadapi dengan masalah yang cukup berat banget untuk di hidupnya. Karena bisa dibilang musik itu adalah hidup untuk Sinar juga. Dia sangat doyan main piano, sangat suka, hobi banget, dan tanpa penglihatan itu menjadi sesuatu yang susah. Jadi aku tambah sedikit mungkin. Jadi di sini memang kan cerita Sinar Untuk Genta ini kisah cinta yang dibalut oleh drama-drama kehidupan juga ya. Jadi memang Sinar itu suka banget nih sama musik. Memang udah hidupnya seperti kayak tadi kalau bilang. Tapi ternyata hadirlah sosok laki-laki yang mungkin justru walaupun dari gesturnya itu juga beda 180 derajat daripada Sinar yang justru cuek, yang kayaknya beda banget deh beda banget sama Sinar. Dan ternyata justru itu bikin dia termotivasi. Tapi ternyata dia cuma bisa sebentar doang melihat si Mas Genta ini nih. Jadi keseruannya sebenarnya di situ, ceritanya bagaimana dia bisa ketemu sama Mas Genta, terus gimana caranya Sinar kehilangan penglihatan kayak gitu aja sih. Oh iya, sama tadi kesulitan soal yang menjadi tunanetra. Pendalaman karakternya itu memang pertama aku tanya-tanya sama sutradara, dan kebetulan juga ada acting coach juga, terus juga ada kru dia makeup artist, dia juga menceritakan kalau dia tuh punya saudara gitu yang nggak bisa melihat, dan nggak bisa melihatnya itu bukan dari lahir tapi karena kecelakaan gitu. Dan itu memang jadi aku banyak nanya juga sih sebenarnya kalau misalnya ditanya-tanya tuh orang yang butanya nggak dari lahir tuh apa sih yang mereka lihat, dan ternyata memang jadi hilang gitu sih, jadi hilang banget. Nggak, waktu itu sih dia bilang satu matanya aja yang hilang penglihatan, tapi berpengaruh juga sama mata satunya, jadi tetap sangat sulit sih walaupun cuma satu gitu yang bisa berfungsi. Dan di situ aku lumayan banyak dapat ini sih ilmu juga, sama searching juga sih. Pasti. Soalnya kalau misalnya di bidang acting ini kita bisa belajar dari semuanya, termasuk semua kru, semua acting coach, itu pasti mereka bisa ngasih arahan yang sesuai. Ya, betul. Jadi nggak terpaku sama sutradara aja atau acting coachnya aja, tapi semuanya bisa berperan. Pasti ada sih keraguan kecil itu, cuman aku sendiri kayak pengen mencoba untuk challenge diri juga sih untuk bisa mengembangkan diri melalui kesempatan yang diberikan sama aku ini, yaitu untuk memerankan Sinar di Sinar Untuk Genta. Jadi di situ aku pengen belajar banyak lagi aja sih. Tapi nggak kelihatan loh kalau Ziva itu baru di dunia acting, kayaknya udah jago banget. Gak sih. Benar. Astaga, amin. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa aku bisa terima project ini? Sebenarnya satu juga karena emang lawan mainnya Ziva, sama jalan ceritanya juga bagus banget. Karena sebelum aku di hire untuk menjadi Genta, aku udah baca novelnya. Dan emang karyanya Karika ini bagus banget. Aku pas baca novelnya ini benar-benar touching banget, dan aku juga terharu sih pas mereka percayakan peran Genta itu untuk aku. Makanya aku juga terima kesempatan ini dengan senang hati. Jadi memang Sinar Untuk Genta ini adalah film kedua aku yang akan tayang lagi di Klik Film atau OTT. Dan waktu itu mungkin aku pernah bilang juga, mimpi aku tuh emang pengen main film di layar lebar. Dan
ada ini sih, udah ada beberapa judul yang akan ditayangin di layar lebar dan mungkin itu akan soon lagi ceritanya. tapi aku tetap seneng banget karena masih bisa merilis film lagi nih di Klik Film, karena aku percaya banget di Klik Film itu film-filmnya bagus-bagus banget gitu loh. Adalah pilihan-pilihan film yang gak kalah menarik juga daripada yang ada di layar lebar gitu sih. Happy. Terima kasih banget, pertanyaannya bagus banget karena buatku aku jadi kembali merefleksikan diri gitu loh. Karena ternyata walaupun memerankan peran itu kan memang harus dirasain banget sampai rasanya tuh lupa kalau kita tuh pernah lihat gitu. Dan itu bikin aku kayak astaga, merinding banget. Ya ampun, kayak jadi semakin bersyukur gitu loh kalau kita tuh masih dikasih Tuhan kesempatan untuk bisa melihat dunia ini kayak gimana, masih tahu rasanya bernafas gitu loh, masih tahu rasanya megang sesuatu gitu karena kita punya tangan, punya kaki. Dan itu hal-hal yang sebenarnya menurut kita mungkin sepele dan semua orang lakuin itu, tapi ternyata enggak semua orang melakukan itu gitu loh. Jadi hikmahnya adalah memang kita harus aku jadi lebih bersyukur sih sama apa yang ada di dalam diriku saat ini gitu, dan jadi lebih lebih menghormati juga orang-orang yang mungkin kurang beruntung atau mungkin punya spesial gitu loh, yang mungkin berbeda daripada kita. Eyang sih keren banget. Eyang itu bener-bener berpengaruh sama apa yang terjadi di dalam film ini. Jadi mungkin kita perannya di sini sebagai cast gitu ya. Eyang juga sebagai cast gitu, tapi gak menutup juga kalau Eyang itu bisa memberikan semua yang menurut pengetahuannya Eyang itu benar gitu. Jadi semuanya akan, menurut aku tuh Eyang itu ini ya kayak guru dan bisa meluruskan apa yang sebenarnya nggak bisa. Gimana ya, misalnya kita itu dalam satu film itu memang udah tahu nih ceritanya seperti ini, tapi gimana caranya supaya film ini tuh make sense. Nah, perannya Eyang itu di situ sangat berpengaruh sih. Kuat banget di situ. Dari skripnya harus diganti nih, kayaknya bisa nih kayak gini. Terus juga Eyang tuh orangnya baik banget ya. Baik banget dan care banget. Itu sih banyak banget sih kita belajar dari Eyang. Banyak banget. Dan aku waktu bermain sama Eyang, dia bisa benar-benar mancing emosi aku dalam banget. Itu luar biasa banget. Pengalaman yang sangat-sangat gak bisa aku lupain sih. Iya, benar sih.